Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jemain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberi keselamatan dan kesehatan pada saat sekarang ini. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusar, NIM 17086406. Di sini saya akan mempresentasikan suatu proposal yang berjudul Kontribusi Kecepatan, Kelincahan, dan Keseimbangan terhadap Kemampuan Dirubing SSB Anak Bangsa Kota Padang. Yang pertama itu latar belakang masalah. Berdasarkan pantauan dan observasi penulis pada tanggal 3 September 2017 mengikuti latihan Jumat pagi jam 7 sampai jam 10 dan Sabtu Minggu pagi jam 7 jam 10 dan beberapa pertandingan uji coba melawan SSB lain baik dalam Kota Padang maupun luar Kota Padang. Peneliti melihat masih rendahnya kemampuan dirubing SSB anak bangsa. Dapat dilihat karena pada saat melakukan dirubing SSB anak bangsa masih kaku dan juga masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang dasar. Baik, rendahnya kemampuan dirubing mungkin banyak faktor. Yang pertama mungkin kondisi fisik, yang kedua itu pengaruh latihan, yang ketiga itu teknik. Dari beberapa tersebut peneliti mengambil ada yang berpengaruh yang sangat signifikan mungkin kelincahan, kecepatan, dan keseimbangan terhadap kemampuan dirubing SSB anak bangsa. Yang kedua itu masuk ke identifikasi masalah. B, mengingat banyaknya permasalahan yang dapat dikemukakan di dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat dinyatakan identifikasi masalah pertama sebagai berikut. Pertama, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang berpindah tempat dari satu titik ke titik lain dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, berfungsi pada saat cabang olahraga sepak bola. Yang kedua itu kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang bergerak atau berpindah posisi dengan waktu dan ruang lingkup yang kecil tanpa kehilangan kesadaran atau keseimbangan. Yang ketiga itu keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan saraf-saraf dan otot dengan gerakan dinamis ataupun statis tanpa kehilangan balance, tanpa kehilangan kesadaran dan juga keseimbangan. Yang keempat itu dribbling. Dribbling adalah merupakan salah satu teknik dasar dalam sepak bola atau usaha untuk melakukan suatu terciptanya gol. Dribbling ini sangat berpengaruh pada saat pertandingan. Dari banyaknya identifikasi masalah dan latar belakang masalah, di sini peneliti membatasi masalah. Itu pembatasan masalah yang pertama itu kecepatan pemain SSB anak bangsa, kelincahan pemain SSB anak bangsa, keseimbangan pemain SSB anak bangsa, dan kemampuan dribbling pemain SSB anak bangsa Kota Padang. Masuk keempat itu D, perumusan masalah. Agar penelitian terarah dan baik, maka terlebih dahulu diajukan perumusan masalah. Yang pertama itu seberapa besarkah kecepatan berkontribusi terhadap kecepatan. Yang kedua, seberapa besarkah kelincahan mempengaruhi terhadap kemampuan dribbling SSB anak bangsa. Yang ketiga itu seberapa besarkah kontribusi keseimbangan terhadap kemampuan SSB anak bangsa. Yang keempat itu seberapa besarkah kontribusi kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan secara bersamaan terhadap kemampuan dribbling SSB anak bangsa. Dan kelima itu E, masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kecepatan terhadap kemampuan SSB anak bangsa. Yang kedua itu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kelincahan terhadap kemampuan dribbling SSB anak bangsa. Yang ketiga itu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keseimbangan terhadap kemampuan dribbling SSB anak bangsa. Dan keempat, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan secara bersama terhadap kemampuan dribbling pemain SSB anak bangsa. Manfaat penelitian yang pertama itu untuk sebagai salah satu syarat gelar untuk mendapatkan gelar sarjana bagi penulis. Yang kedua itu sebagai acuan terhadap pelatih SSB anak bangsa. Yang ketiga itu sebagai bahan bacaan terhadap pelatih untuk mendapat prestasi di sepak bola. Yang keempat tuh untuk bahan bacaan mahasiswa FIK Universitas Negeri Padang. Masuk bab kedua itu kerangka konseptual.
Pertama itu kajian teori. Yang pertama itu kemampuan dribbling. Kemampuan dribbling adalah kemampuan dasar untuk permainan sepak bola. Karena semua harus mampu menguasai bola saat sedang bergerak, berdiri atau bersiap melakukan operasi tembakan. Ketika pemain telah menguasai kemampuan dribbling secara efektif, sumbangan mereka dalam pertandingan akan sangat besar. Dikutip dari Dani Wike 2013 tahun 2013 halaman 1. Dan dikutip dari tim mata kuliah sepak bola 2010 halaman 3 membedakan cara-cara dribbling dalam permainan sepak bola. Yang pertama, dribbling menggunakan kura-kura bagian dalam. Yang kedua itu dribbling menggunakan kura-kura bagian luar. Yang ketiga itu dribbling bola dengan kura-kura kaki bagian atas. Yang kedua itu kecepatan. Kecepatan adalah satu komponen dasar kondisi fisik. Kecepatan diartikan dalam kemampuan seseorang dalam berpindah tempat dari titik satu ke titik lainnya dalam waktu yang singkat-singkatnya. Dikutip dari Henry Irawadi 2014. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kecepatan adalah kemampuan seseorang bergerak dengan cepat dan ditandai dengan waktu yang singkat. Yang ketiga itu kelincahan. Kelincahan merupakan gabungan dari 3 unsur dari fisik. Yang pertama itu kekuatan, kecepatan, dan kelentukan. Kelincahan adalah seseorang yang punya kemampuan untuk merubah arah dari posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Dikutip dari Harsono tahun 1988 dan juga kemudian dikutip oleh Sejono tahun 1984 berpendapat bahwa kelincahan adalah kemampuan mengubah arah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. Yang keempat itu keseimbangan. Keseimbangan menurut Widya Sukti tahun 2011 halaman 194 menyatakan keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri atau pada saat melakukan gerakan. Dan menurut Sajoto tahun 1988 halaman 54 menyatakan keseimbangan terdiri dari 2, yaitu keseimbangan statis adalah kemampuan bertahan diri keadaan seimbang dalam diam, sedangkan kemampuan dinamis adalah kemampuan mempertahankan keseimbangan dalam keadaan bergerak. Berdasarkan penjelasan atas, bahwasanya kondisi fisik keseimbangan sangat dibutuhkan dalam gerakan dribbling. Masuk yang ketiga, yang B itu penelitian yang relevan. Ada 2 penelitian yang relevan saya ambil sini, penulis ambil sini. Pertama itu Wendy Rahmat tahun 2014 yang berjudul kontribusi daya ledak otot tungkai dan keseimbangan tubuh terhadap kemampuan jumpsuit ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Lembang Jaya Kabupaten Solo. Yang kedua itu Afrial tahun 2014 yang berjudul kontribusi kelincahan dan koordinasi mata kaki terhadap kemampuan dribbling atlet bola SSB Teruna Mandiri Kota Padang. Dan kedua-duanya kontribusi daya ledak dan kelincahan koordinasi ternyata berkontribusi signifikan. Masuk itu kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan yang pertama kontribusi kecepatan terhadap kemampuan dribbling, kontribusi kelincahan terhadap kemampuan dribbling, kontribusi keseimbangan terhadap kemampuan dribbling, dan keempat kontribusi kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan secara bersama-samaan terhadap kemampuan dribbling. Mungkin nanti saya kirim PPT-nya, ada bentuk kerangkanya seperti panahan. Yang C itu hipotesis. Hipotesis serta duga sementara itu berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual. Maka dia juga hipotesis pertama, kecepatan memberikan kontribusi terhadap kemampuan dribbling instrumen bangsa. Kelincahan memberikan, yang kedua itu kelincahan memberikan kontribusi terhadap kemampuan dribbling instrumen bangsa. Yang ketiga itu keseimbangan memberikan kontribusi terhadap kemampuan dribbling instrumen bangsa. Yang keempat itu kecepatan, kelincahan, keseimbangan dan secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kemampuan dribbling instrumen bangsa Kota Padang. Masuk itu bab 3 itu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi yang bertujuan untuk mengetahui dan menyelidiki sejauh mana kontribusi atau peran variabel-variabel prediktor terhadap variabel prediksi berdasarkan koefisien korelasi. Sesuai pendapat di atas, maka penelitian kali ini dimaksud untuk menentukan tingkat kontribusi variabel bebas yang terdiri dari kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan terhadap variabel terikat, yaitu kemampuan dribbling anak bangsa. Tempat dan waktu, yang pertama itu tempatnya penelitian itu tempat lapangan SSB anak bangsa Kota Padang, dan waktunya adalah selama 1 bulan penelitian melakukan itu tanggal 26 Juni sampai 25 Juli. Setelah penelitian selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya lakukan penanalisis data dan berhasil dikumpulkan. Masuk itu C, definisi operasional variabel. Agar penelitian ini terarah dan istilah-istilahnya terarah, maka dijelaskan lagi jadi definisi variabel. Yang pertama itu kecepatan yang akan dibahas, itu
yang akan diteliti, kelincahan yang akan diteliti, dan keseimbangan yang akan diteliti, dan kemampuan Dilbing B yang akan diteliti. Masuk pada populasi dan sampel. Populasi SB anak bangsa itu berjumlah 60 orang, yang diantaranya usia 9 sampai 12 15 orang, usia 13 sampai 15 orang, usia 16 sampai 17 10 orang, dan usia 18 sampai 20 orang. Jadi totalnya 60 orang. Jadi sampelnya itu berdasarkan demikian, jumlah sampelnya penelitian adalah sebanyak 30 orang yang berusia 16 sampai 20, dengan pertimbangkan karena tingkat keberhasilan usia 16 sampai 20 itu lebih tinggi daripada usia di bawah mereka. Jenis-jenis sumber data yang pertama, jenisnya pertama itu primer. Primer adalah jenis tes yang data yang dilakukan pada tes pada saat itu tuh. Yang kedua itu data sekunder, itu tuh dokumen-dokumen yang diberikan oleh pelatih kepala SB anak bangsa. Ini pengumpulan data itu ini adalah observasi ke lapangan, kemudian melakukan wawancara dengan pelatih dan melakukan tes pengukuran terhadap kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan dan kemampuan Dilbing SB anak bangsa Kota Padang. Dengan teknik analisis datanya, yaitu digunakan adalah menggunakan korelasi produk momen, bertujuan untuk melihat keeratan hubungan antara variabel bebas kecepatan X1, kelincahan X2, X3, keseimbangan terhadap variabel Y, yang itu permainan SB anak bangsa. Dan di perpoinnya bentuk-bentuknya seperti bagaimana teknik, dan setiap tekniknya itu diambil tes awal dan tes akhirnya apakah berpengaruh atau tidak setelah melakukan selama 1 bulan tersebut, mungkin 16 kali pertemuan. Baiklah, sekian hasil presentasi proposal. Mohon maaf jika banyak salah dan kekhilafan karena saya sini masih belajar, dan mohon maaf tempat dan ruang waktu karena kondisi kota sekarang tidak baik, dan semoga kita terhindar dari mara bahaya, dan semoga Tuhan menghilangkan semua penyakit baik itu virus dan sekarang seperti virus COVID-19. Semoga kita terhindar dan dibebaskan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.